calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademis, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga kucing. Bersama saya Wahyu Sukiti Disono, SDN 1 Sukolilo. Saya Garnisia Yang Dwi Apriliani dari SDN 1 Nogo Jatisari. Saya Endang Sunarti dari SDN 2 Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Yayang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Gimana Bu Yayang? Alhamdulillah sehat Bu Endang. Nanti Bu Endang kan akan melakukan proses coaching ya hari ini. Ya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Bu Endang. Boleh kan Bu? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bu Endang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee nanti. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Ibu berikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya Bu Endang? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Endang kembangkan dalam proses coaching hari ini? Itu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi Bu Endang ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Di antara ketiganya, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Bu Endang kembangkan atau Ibu Endang lakukan observasi? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu Endang ya yang ingin Bu Endang kembangkan, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa saja Bu Endang? Saya sih ketercapaian dari yang ingin saya kembangkan itu yaitu Bu, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Saya ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan itu adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dan tahu cara-cara menyelesaikan permasalahan itu, kemudian mengetahui juga cara atau langkah-langkahnya Bu. Oke, jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coaching yaitu coaching sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya gitu Endang ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu Endang. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali lagi ya Bu ya. Gitu. Assalamualaikum Mbak Sugeng. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik Bu, terima kasih sudah bertanya. Pak, nah kira-kira apa yang ingin Pak Sugeng bahas hari ini? Adakah yang bisa saya bantu? Gini, Bunda, saya ingin
meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas. Nah, bagus sekali Pak Sugit. Sekarang coba ceritakan kira-kira apa sih tujuan yang ingin Pak Sugit tingkatkan dalam kompetensi ini? Saya ingin menciptakan kelas yang lebih kondusif dan menyenangkan bagi murid saya. Jadi berarti di sini Pak Sugit ingin dalam pembelajarannya itu dapat apa ya, mengelola kelas supaya tercipta kelas yang kondusif gitu ya Pak? Iya benar, saya ingin sekali melakukan itu. Baiklah Pak Sugit nggih. Nah, sejauh ini apakah yang sudah Pak Sugit lakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif menurut saya. Menurut Pak Sugit, apakah yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Jadi sekarang apa kira-kira yang Pak Sugit butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran itu berlangsung. Baiklah, sekarang mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa ini ya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya Bu, monggo. Pertama, di sini kita perlu memahami dulu Pak, penyebab siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung ini. Misalnya, mereka itu tidak memahami pelajaran, ataukah apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, atau masalah yang lainnya. Sekarang menurut Pak Sugit, kira-kira mana sih yang merupakan penyebab dari siswa di kelasnya Pak Sugit ini? Saya kira ini kok dikarenakan mereka tidak begitu memahami materi pelajaran yang saya bawa itu. Jika demikian ya Pak Sugit, kira-kira menurut pandangan Pak Sugit, apa sih yang sebaiknya Pak Sugit lakukan agar siswa ini dapat dengan mudah memahami pelajaran dari Pak Sugit? Sepertinya saya perlu memberikan penjelasan materi dengan lebih jelas dan menarik lagi kepada siswa, dan menggunakan metode belajar yang lebih bervariasi agar siswa tidak merasa bosan. Sekarang selain itu Pak, apakah ada lagi? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak bicara, kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Sekarang bagaimana Pak Sugit sekarang? Apakah di sini Pak Sugit sudah ada pencerahan mengenai masalah yang Pak Sugit hadapi? Iya Bu, saya sudah memiliki gambaran-gambaran. Baiklah, kalau begitu sekarang apa sih rencana Pak Sugit agar dapat mengimplementasikan beberapa strategi yang sudah Pak Sugit sampaikan tadi? Iya Bu, mungkin langkah-langkahnya yang pertama, saya akan menyusun materi yang dapat menarik minat siswa agar mereka bisa fokus. Selanjutnya saya akan mempelajari metode-metode yang lebih variatif agar proses pembelajaran di kelas saya itu lebih hidup dan membuat siswa itu tidak merasa jenuh. Sekarang kira-kira Pak Sugit, apakah ada sih yang bisa Pak Sugit ajak diskusi, kira-kira teman sejawat atau siapa yang mungkin bisa menyenangkan aja untuk berdiskusi tentang mengenai metode-metode pembelajaran yang tepat gitu? Kayaknya ada. Nanti saya akan berdiskusi lagi dengan teman-teman sejawat mengenai strategi atau metode-metode pembelajaran
Kira-kira kapan Pak itu akan dengan mulai rencana? Secepatnya, karena saya pikir lebih cepat lebih baik, mengingat pembelajaran di sekolah sudah efektif. Nah, rencana sudah dibuat nih Pak ya. Sekarang apa sih yang membuat Pak Sugit itu merasa yakin kalau Pak Sugit itu akan berkomitmen untuk bisa melakukan hal tersebut? Iya Bu, saya insya Allah saya akan komitmen menjalankan, mengingat dengan apa yang menjadi tujuan awal saya untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif. Baiklah Pak Sugit, ya. Sekarang silakan Pak Sugit melakukan rencana aksinya. Dan semoga dengan pertemuan ini Pak Sugit mampu menemukan titik terang dari permasalahan ini. Ya. Nah, nanti kira-kira kapan kita bisa ketemu lagi nih? Karena saya di sini ingin sekali mendengarkan cerita dari Pak Sugit setelah melakukan rencana tadi, dan apakah nanti bisa berdampak dengan baik pada proses belajar mengajar sesuai dengan yang Pak Sugit harapkan. Siap Bu, terima kasih. Saya lega sekali bisa bercerita dengan Bu Endang, dan saya sudah ada gambaran, mulai ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya. Terima kasih Bu Endang. Iya Pak Sugit, sampai jumpa lagi lain waktu ya Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Endang, bagaimana tadi hasil proses kucingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Yaya, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama kucing tadi, saya ada sedikit pertanyaan ya Bu Endang ya, yang akan saya tanyakan kepada Bu Endang. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bu Endang dapatkan pada saat proses kucing tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Endang inginkan tadi? Jadi tadi selama kucing ya Bu ya, saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan dan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kucing ya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Endang tadi sudah berhasil ya melakukan proses kucing sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai tadi yang saya amati juga ada beberapa catatan, yakni Ibu Endang tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada kucing, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kucing, kemudian Bu Endang juga sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Endang juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan kucing. Bu Endang juga sudah fokus terhadap kucing. Artinya Ibu Endang sudah ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Endang juga sudah mendengarkan aktif. Tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Nge, sesuai dengan kata kunci yang Bu Endang sampaikan kepada kucing. Dan luar biasa apa yang sudah Bu Endang berikan pada proses kucing hari ini. Semoga sukses untuk kedepannya Bu Endang dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan kucing-kucing berikutnya. Oh ya, saya ada satu lagi untuk kedepannya. Bu Endang, kompetensi apalagi sih yang ingin Bu Endang kembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching hari ini? Oke, jadi gini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi alur tirta ini untuk dapat melakukan kucing supaya kucing selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Bu Endang, luar biasa. Jadi Bu Endang ingin mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Endang, terima kasih nggih atas sesi tanya jawab kali ini dan sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Dan saya akhiri, terima
terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.